Halo semuanya, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Lawrence Fania Vanesia dari kelas Front Office C dengan NIM 2025 02 04 054. Hari ini saya mau membahas tentang 3 tokoh entrepreneur yang sangat inspiratif dan punya kisah yang luar biasa. Mereka adalah Kolonel Sanders dari KFC, Nadiem Makarim dari Gojek, dan Dr. Martha Tilaar. Saya memilih mereka karena mereka semua berhasil membangun bisnis besar, punya nilai perjuangan yang kuat, dan membawa dampak luas, bukan hanya di negara asal mereka, tapi juga di dunia. Pertama, saya akan membahas Kolonel Harlan Sanders, pendiri KFC atau yang biasa kita kenal sebagai Kentucky Fried Chicken. Beliau memulai KFC di usia 65 tahun. Sebelum sukses, Sanders sempat gagal berkali-kali, mulai dari bekerja di stasiun kereta, jadi penjual asuransi, sampai buka pom bensin. Semuanya gagal. Ayahnya meninggal saat ia masih berusia 7 tahun, sehingga Sanders kecil harus memasak untuk keluarganya sejak usia 7 tahun. Saat usianya udah tidak muda lagi, beliau mulai menjual ayam goreng dengan resep rahasia 11 bumbu. Pada usia 40-an, dia mulai memasak ayam goreng untuk pengendara pada pom bensin miliknya di Kentucky. Jadi dia memasak untuk orang-orang yang membeli bensin di pom bensin miliknya di daerah Kentucky. Awalnya ditolak lebih dari 1.000 restoran, tapi beliau tidak menyerah. Akhirnya KFC sukses dan sekarang ada lebih dari 150 negara dengan ribuan cabang. Dari beliau kita belajar pentingnya ketekunan dan keberanian untuk memulai meskipun di usia tua. Selanjutnya ada Nadiem Makarim, pendiri Gojek. Nadiem adalah lulusan Harvard dan pernah kerja di McKinsey. Saat itu, dia melihat ojek di Jakarta masih konvensional, susah diakses, dan tidak efisien. Setelah lulus dari Brown University dan meraih gelar MBA di Harvard, Nadiem kembali ke Indonesia dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam bidang teknologi. Nadiem kemudian membuat aplikasi Gojek pada tahun 2010. Awalnya hanya menyediakan 20 driver ojek. Sekarang, Gojek sudah berkembang menjadi super app yang menyediakan berbagai layanan seperti GoFood, GoSend, GoPay, dan banyak lagi. Gojek berhasil mengubah cara orang Indonesia bergerak dan bertransaksi. Tidak berhenti di dunia bisnis, Nadiem juga dipanggil untuk melayani negara. Pada tahun 2019, Nadiem menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk negara Indonesia. Dari Nadiem, kita belajar tentang inovasi, pemanfaatan teknologi. Tokoh ketiga adalah Dr. Martha Tilaar. Beliau adalah pendiri Martha Tilaar Group, salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia. Sejak kecil, Martha sudah memiliki ketertarikan pada dunia kecantikan dan perawatan tradisional. Namun, jalan hidup Martha tidak selalu mudah. Setelah dia menikah, dia ikut dengan suaminya, Profesor Dr. Henry Tilaar, ke Amerika Serikat. Di sanalah Martha memanfaatkan untuk belajar di dunia kecantikan di Academy of Beauty Culture, Bloomington. Setelah belajar di Amerika, Martha tertarik dengan jamu dan herbal Indonesia. Saat kembali ke Indonesia, beliau memulai bisnis dari garasi, rumah dengan menggabungkan bahan-bahan tradisional Indonesia dan teknologi modern. Pada tahun 1970-an, Martha mendirikan PT Martina Berto yang kemudian dikembangkan menjadi Martha Tilaar Group. Produk-produknya seperti Sari Ayu Martha Tilaar,
Belia PAC sangat berkembang pesat dan menjadikannya identik dengan kecantikan alami Indonesia. Martha Tilaar menjadi pelopor kosmetik berbasis budaya lokal. Beliau juga sangat fokus pada pemberdayaan perempuan. Martha percaya bahwa kecantikan sejati berasal dari keseimbangan, kesehatan, dan rasa percaya diri. Ia selalu mengatakan, "Beauty is not only skin deep, but it is a reflection of the soul." Dari beliau, kita belajar tentang pentingnya menjaga budaya lokal, inovasi, dan kontribusi sosial. Dari ketiga tokoh ini, kita bisa melihat beberapa nilai penting, yaitu pantang menyerah seperti Kolonel Sanders, inovasi dan keberanian mengambil peluang seperti Nadiem Makarim, dan cinta budaya lokal dan pemberdayaan seperti Martha Tilaar. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak takut memulai, tidak cepat menyerah, dan selalu berinovasi. Karena setiap orang punya peluang untuk sukses, sama seperti mereka. Sekian dari saya, terima kasih.